6 perkara ini menyebabkan kita masuk ke surganya Allah. Jaminkan 6 perkara ini aman dan baik, pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati kajian di channel Referensi Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isi dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk menjaminkan 6 perkara kepada beliau. Kabar baiknya, jika kita bisa menjaminkan 6 perkara ini, Rasulullah akan menjamin masuknya kita ke dalam surganya Allah. Mari kita simak kajian hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit. Ada hadis datangnya dari sahabat Ubadah bin Samit. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Itmanu li sittan min anfusikum, jaminkanlah oleh kalian, li untukku, li kepadaku, jaminkan untukku, sittan 6 perkara, min anfusikum dari diri kalian. Rasulullah meminta kita semua untuk menjaminkan 6 perkara. Atman lakumul jannata, maka aku jaminkan surga untuk kalian. Apa saja itu? Yang pertama, usduqu idza haddatstum, berbicaralah yang jujur. Kalau diterjemahkan secara harfiah, usduqu, jujurlah, benarlah. Idza haddatstum, ketika kalian berbicara. Mulut, lidah ini adalah komponen-komponen yang menjadikan kita ini pintar ngomong, pintar berbicara, pintar bercerita. Tapi tidak sedikit ketika orang itu kepleset lidahnya, ia jatuh pada kebohongan, jatuh pada ketidakjujuran. Bahkan dalam keterangan yang lain, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, barang siapa yang banyak bicara, ia banyak kesalahannya. Jadi hati-hati, karena ini salah satu dari 6 perkara yang diminta oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'atum, penuhilah ketika kalian berjanji. Maksudnya adalah tepati janji ketika berjanji. Laki-laki maupun perempuan, kadang ketika berjanji mereka pintar, tapi menepati mereka bermasalah. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita pintar berjanji tapi meleset dalam janjinya, tidak ditepati dengan baik. Itu dalam yang tataran kecil. Kemudian kita yang ini ketiga, sudah sering memegang amanah, tapi kadang kita laksanakan oleh kalian ketika kalian karena ini kita teledor dengan amanah, diberi atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Contoh, seorang suami yang memiliki istri. Istri adalah amanah yang harus ia jaga. Anak-anaknya juga amanah yang harus ia jaga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya jabatan, baik jabatan di pemerintahan, jabatan lokal, jabatan organisasi, semua itu adalah kepercayaan, amanah yang dititipkan. Jaga itu, karena amanah nanti akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia apalagi di akhirat. Kemudian yang keempat adalah wahfadzu furujakum, jagalah alat kemaluan kalian, jagalah farji-farji kalian, jangan sampai terjebak pada kemaksiatan, jatuh pada perzinahan. Contoh kecil, kadang malah dipotret, disebar, di-share, direkam, disebar, di-share. Apa gunanya ini? Malah diposting. Apalagi kalau sampai pada maksiat yang besar, dosa yang besar, yaitu perzinahan. Na'udzubillah wal iyadzu billahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Kita hidup di era digital ini memang agak sulit untuk menjauhi secara totalitas dari kemaksiatan. Paling tidak kita harus bisa menjaga milik kita, menjaga farji kita, alat kemaluan kita.
Menjaga alat kemaluan kita, menjaga alat kemaluan orang lain, sebenarnya itu menjaga harga diri kita itu sendiri. Ingat ya, jangan sampai lupa. Yang pertama, berbicara jujur. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menjalankan amanah dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menjaga alat kemaluan. Kemudian yang kelima adalah waghuddu absarakum. Pejamkan mata-mata kalian. Maksudnya jaga pandangan. Jangan sampai mata ini jelalatan melihat kemaksiatan, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik langsung maupun yang tidak langsung. Yang langsung banyak di mal-mal kita sering melihat aurat, atau di pasar besar, atau di pinggir-pinggir jalan, atau di tempat-tempat wisata. Banyak sekali godaan-godaan aurat ini. Apalagi yang tidak langsung, yaitu melihat di depan kamera, melihat di HP, di gadget, di laptop, di televisi, di internet. Banyak sekali aurat-aurat yang menjadikan kita ini tergores secara nafsu, tergores secara syahwat. Maksud tergores ini kita jadi pengen melakukan, menikmati dengan semua itu. Na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Itu termasuk poin yang kelima yang diminta oleh Rasulullah untuk dijaminkan. Kemudian yang keenam adalah yang terakhir, wakufu aidiakum. Jagalah oleh kalian aidiakum, tangan-tangan kalian. Dalam makna yang lain, jagalah kekuasaan kalian. Kalau dimaknai tangan, jangan sampai tangan ini menjadi tangan yang jahil, mencuri, menzalimi orang, memukul orang, atau membunuh orang, kecuali hal-hal itu dibenarkan secara syariat Islam. Kalau kita maknai kekuasaan, jangan sampai dengan kekuasaan kita malah berbuat maksiat, berbuat ketidakbenaran, jadi sembrono, teledor, bahkan ngawur. Jaga, karena semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Dengan kita bisa menjaga 6 poin ini, insya Allah kita dipastikan masuk surganya Allah. Yang pertama, berbicaralah dengan jujur. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, melaksanakan amanah dengan baik. Yang keempat, menjaga alat kemaluan atau farji. Yang kelima adalah menjaga pandangan. Dan yang keenam, menjaga kekuasaan atau mencegah tangan ini dari perbuatan-perbuatan liar, atau mencegah kekuasaan ini jangan sampai digunakan pada hal-hal yang tidak benar. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan kita termasuk penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.